PA? Selamat pagi kakak. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kita yakin banget kalau adik-adik masih selalu sehat dan selalu semangat. Sama nih kayak kakak-kakak di sini, Kakak Kesya, Kak Dinda, Kak Gita, Kak Cia masih semangat nih untuk ikut IMPA online hari ini. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sih kalau besok itu hari apa? Kak Kesya tahu nggak besok itu hari apa? Besok hari Senin kan kak? Kurang tepat Kak, ada lagi. Besok hari apa ya Kak Dinda? Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul, besok itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira Kak Cia tahu nggak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu jatuh di tanggal berapa ya? Tahu Kak, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, betul. Berarti sekarang itu di tahun 2020 Indonesia berumur yang keberapa ya Kak Kesya? Ke 75 tahun kak. Wah, betul. Di ke 75 tahun. Berarti umurnya Indonesia sudah sama kayak umur opa-oma kita ya. Sekarang Kak Anggita dan kakak-kakak yang lain mau ajak adik-adik untuk memulai ibadahnya. Tapi sebelum memulai, Kak Anggita minta untuk adik-adik siapkan Alkitab, siapkan alat tulis, dan cari tempat duduk ternyaman supaya adik-adik bisa memulai atau mengikuti ibadah hari ini dengan nyaman dan dengan baik. Sudah? Jika sudah, kita saat teduh dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk berdiri ya. Kita mulai dengan lagu Ku daki 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 gunung yang tinggi. Masih pada inget kan? Pakai gerakannya juga ya. Yuk Kak Cia. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang indah ini. Tuhan berkatilah ibadah IMPA online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, mari sekarang kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Di Pintumu. Kita akan menyanyikan lagu ini 2 kali ya. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau
Mazmur, adik-adik siapkan Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, kita mau baca Mazmur. Oke adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat? Pembacaan Mazmurnya seperti biasa, kita akan baca silih ganti. Kakak akan membaca yang tercetak keluar, adik-adik akan dibantu Kak Anggita dan Kak Dinda membaca yang tercetak ke dalam. Oke adik-adik, kita baca perikop dan judulnya bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke adik-adik, ditutup Alkitabnya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Sekarang adik-adik taruh lagi Alkitabnya, kita mau nyanyi lagi habis ini, oke? Oke adik-adik, masih semangat kan? Kita mau nyanyi lagu tiap orang yang mendengar. Pisah kelas, tapi sebelum pisah kelas kita mau dengar pengumuman dulu. Ini dia pengumumannya. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan, kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi, adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya, nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua
bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Adik-adik masih bersemangat? Nah, sekarang kita mau membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita. Adik-adik, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai pada saat ini Tuhan Yesus masih mau menyertai kami, sehingga kami pada saat ini masih boleh mengikuti IMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi pedoman dan pelajaran untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus sertai kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, cerita dan juga firman kali ini akan dibawakan oleh Kak Olen. Nah, selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sekarang kita membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Sudah? Kalau sudah, kita baca bersama-sama dari perikopnya ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi saksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya,
dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, sebelumnya kalian mau tanya nih, adik-adik ada yang pernah jalan-jalan keluar kota atau jalan-jalan keliling Jakarta nggak? Pasti ada dong ya. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang bapak yang melakukan perjalanan juga nih adik-adik. Namanya Bapak Paulus. Nih, gambarnya di sini nih, Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus melakukan perjalanan mulai dari Malta sampai ke Roma. Tapi dia melewati beberapa daerah juga nih adik-adik. Kita lihat ya, dia jalan-jalan kemana aja. Pada waktu itu, Bapak Paulus melakukan perjalanan dimulai dari daerah yang bernama Malta. Lalu sesudah itu, ia melanjutkan perjalanannya dengan kapal laut ke Sirakusa, Rhegium, dan mendarat di Puteoli. Setelah itu, Bapak Paulus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan melewati Apia hingga sampai di Roma. Nah, dengan perjalanan yang begitu jauh, adik-adik tahu nggak sih apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Bapak Paulus melakukan perjalanan ini untuk menyebarkan berita bahagia untuk orang-orang Yahudi di Roma. Bapak Paulus mau mengabarkan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Tapi adik-adik, ketika Bapak Paulus sampai di Roma, status Bapak Paulus saat itu adalah tahanan. Tetapi Bapak Paulus tidak berada di penjara ya. Namun, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Paulus harus diawasi oleh prajurit. Namun, dengan pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh prajurit kala itu, Bapak Paulus terus mengabarkan berita keselamatan kepada orang-orang Yahudi di Roma. Tapi ketika Bapak Paulus mengabarkan berita itu, masih ada loh adik-adik orang-orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu, terjadilah perbedaan pendapat di antara orang Yahudi di Roma. Nah adik-adik, kira-kira nih ya, kalau adik-adik jadi Bapak Paulus, gimana sih rasanya? Pasti adik-adik ada yang sedih, kesel, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata Bapak Paulus tidak seperti itu adik-adik. Walaupun masih ada yang belum percaya tentang berita keselamatan itu, Bapak Paulus tetap penuh semangat selalu memberitakan kabar bahagia itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Selain memberitakan kabar bahagia bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Bapak Paulus juga ingin supaya orang-orang Yahudi di Roma mempunyai satu pemahaman yang sama agar mereka lebih teratur dalam beribadah. Nah, adik-adik juga harus seperti Bapak Paulus yang mempunyai semangat yang tinggi untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Kira-kira gimana sih caranya supaya adik-adik bisa memberitakan kabar ini? Nah, memberitakan kabar sukacita bukan hanya melalui khotbah, tetapi bisa juga dengan tingkah laku dan tutur kata adik-adik sehari-hari loh. Adik-adik bisa berbuat baik dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial, dan lain-lain. Adik-adik juga bisa berkata-kata yang baik, tidak berkata-kata kasar atau menyakiti hati orang lain. Nah adik-adik, besok nih tanggal 17, kira-kira kita mau ngerayain apa sih? Ya, kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan hal ini, kita bisa nih adik-adik memancarkan semangat kemerdekaan kita seperti semangat yang dimiliki oleh Bapak Paulus. Adik-adik, tahu nggak sih arti semboyan bangsa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu.
Nah, dengan semboyan ini, adik-adik harus bisa belajar mengasihi siapa saja tanpa pilih-pilih lagi ya. Karena kehadiran Tuhan Yesus di hidup kita adalah untuk mempersatukan, bukan untuk memecah belah. Jadi mulai sekarang gak ada lagi ya adik-adik. Misalnya adik-adik orang Batak, adik-adik maunya temenan sama orang Batak aja. Atau adik-adik punya handphone yang bagus, terus adik-adik maunya temenan sama yang punya handphone bagus juga. Kalau yang punya handphonenya jelek, adik-adik gak mau temenan. Gak boleh kayak gitu lagi ya. Sekarang kita harus bisa saling mengasihi siapapun tanpa pilih-pilih. Nah, semoga adik-adik bisa mencontoh sikap semangat dari Bapak Paulus. Bisa ya dilakukan di rumah masing-masing? Oke, demikian pembacaan Alkitab dan cerita kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami semua bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati bangsa ini, terutama Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, dari pemimpin yang tertinggi sampai yang di bawahannya, presiden, para menteri, dan juga aparat-aparat lainnya yang membantu keamanan di Indonesia. Berkatilah mereka semua Tuhan Yesus, mampukan semua orang-orang yang ada di dalam bangsa ini, terutama para pemimpinnya, supaya mereka mampu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, keputusan yang baik untuk bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja dan pelayanan kami, terutama gereja kami GKI Pelita. Biarlah Tuhan Yesus terus memberkati gereja ini dan juga memberkati para pendeta, majelis, bahkan kakak-kakak lain juga. Berkati mereka semua, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka bisa terus melayani Engkau Tuhan dengan sepenuh hati. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga kami yang ada di rumah saat ini bersama-sama dengan kami ataupun di tempat lain. Berkatilah Tuhan Yesus dari mulai papa mama kami, oma opa, adik kakak, ataupun om tante yang bersama dengan kami. Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan dan juga berkat yang baik, berkat yang melimpah, sehingga kami bisa saling membantu dan bisa memberkati keluarga kami yang lainnya. Dan juga berikan kami semua terus Tuhan Yesus kesehatan, sehingga kami bisa tetap terus beraktivitas dengan baik dan keluarga kami bisa menjadi keluarga yang sehat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah kami. Saat ini kami belum bisa datang langsung ke sekolah kami untuk belajar bersama dengan teman-teman kami yang lainnya dan juga bertemu dengan guru kami. Tapi kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih bisa ke sekolah online dengan guru-guru dan teman-teman kami melalui laptop ataupun HP kami, dan guru-guru kami masih bisa memberikan kami tugas-tugas. Tuhan Yesus berkatilah guru-guru kami yang mengajar kami, biarlah mereka bisa terus semangat untuk mengajar kami melalui online ini. Dan juga kami sebagai anak-anak murid, biarlah kami bisa terus menjadi anak-anak murid yang baik, yang juga mau mengerjakan setiap soal-soal ataupun pekerjaan sekolah yang memang harus kami lakukan. Berkati kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para fakir miskin yang di luar sana yang masih membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus saja yang mengirimkan orang-orang baik, orang-orang yang tepat untuk membantu mereka, para fakir miskin ini, supaya mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup ataupun tempat tinggal yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang sakit. Saat ini banyak sekali orang-orang di luar sana yang sedang sakit, terutama karena adanya virus corona ini.
Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah banyak orang yang sembuh dari virus ini, dan banyak juga orang-orang yang lebih sehat lagi. Berkatilah setiap dokter, perawat yang bekerja untuk menyembuhkan para pasien yang sedang sakit ini. Juga teman-teman kami yang lainnya Tuhan Yesus, yang juga saat ini mereka sedang sakit dan ada di rumah. Tuhan tolong mereka Tuhan Yesus, biarlah setiap obat yang mereka minum itu bisa membuat mereka jadi lebih sehat lagi dan tidak sakit lagi, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya untuk kita mendoakan persembahan. Adik-adik dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala penyertaan dan berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau mau memberkati sehingga persembahan ini hanya boleh berguna untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, waktunya aktivitas. Nah, aktivitas kita kali ini adalah membuat seperti ini, membuat bendera merah putih dan tangan yang berdoa. Kenapa ya buat kayak gini? Karena sudah mau hari kemerdekaan, sudah mau HUT Indonesia yang keberapa adik-adik? Ke-75. Jadi karena sudah mau 17 Agustus, adik-adik aktivitasnya membuat bendera, dan tentu adik-adik tulis di sini sesuai dengan firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini, cara adik-adik memberitakan keselamatan. Jadi tulis di sini ya, caraku memberitakan keselamatan .2 1 2 3 4. Oke? Adik-adik tulis. Lalu nanti bagian belakangnya kita akan hias seperti ini. Oke adik-adik, pemakai yang ada di rumah saja. Memakai kertas yang ada di rumah, pulpen, pensil warna, krayon. Jadi adik-adik tidak harus mengikuti yang kakak buat di sini ya. Adik-adik boleh warnai saja pakai krayon kalau tidak ada kertas warna hijau, atau memakai kertas warna lain boleh pakai origami lain. Oke adik-adik,
Sekarang kakak akan beritahukan alat dan bahan apa saja yang adik-adik butuhkan. Yang dasar-dasarnya yang adik-adik butuhkan yaitu pulpen dan pensil. Gunting, pasti ada ya di rumah ya semua ya. Boleh cutter, tapi kalau gunakan cutter hati-hati. Double tip atau lem kertas. Kalau adik-adik punyanya lem fox atau lem kertas lain yang roll, boleh bebas. Yang penting lem, bisa melem kertas. Lalu, tentu adik-adik butuh kardus bekas. Kak, aku kayaknya nggak ada kardus bekas deh. Adik-adik boleh pakai kalender bekas. Jadi, kertas atau lapisan dos makanan bekas yang agak tebal. Jangan yang tipis ya. Karena kita akan melapisi dengan warna-warna, kita akan hias. Jadi kalau tipis nanti cepat robek. Jadi di contoh kakak sekarang ini kardus bekas, adik-adik potong sesuai keinginan adik-adik. Lalu juga adik-adik siapkan warna merah, kertas buffalo atau kertas lain warna merah. Kalau tidak ada, seperti yang tadi kakak bilang, kertas HVS diwarnai. Karton warna putih. Nah, nih lihat kakak aja pakai yang ada di rumah. Jadi sisanya aja. Kalau adik-adik pernah buat prakarya, ada sisa-sisa kertas, adik-adik pakai saja ya. Lalu kertas emas tadi yang kakak pakai. Nah, kakak yang ada di rumah ini, kalau adik-adik pakai warna lain juga boleh. Tidak harus emas. Namun warna putih dan merahnya adik-adik harus kreasikan. Kalau tidak ada, adik-adik warnai pakai krayon ya. Nah, setelah itu adik-adik juga untuk warna hijaunya ini adik-adik bebas. Tidak harus pakai warna hijau. Boleh polos, boleh warna dari kardusnya, tapi adik-adik harus hias. Nah, kalau kardusnya ada tulisannya kan susah. Jadi adik-adik harus lapisi dulu pakai HVS putih, boleh pakai kertas sampul buku dulu warna coklat juga nggak masalah, yang penting polos. Jadi adik-adik mau hias lebih mudah. Juga perlu pensil warna atau krayon atau spidol yang adik-adik punya saja di rumah ya, untuk menghias dan menulis hiasan adik-adik nanti, tulisan Dirgahayu RI-nya atau HUT RI. Sekarang kakak akan beritahukan step by step cara membuatnya. Jadi adik-adik ambil kardusnya, lalu adik-adik ambil buffalo kertas merah atau HVS lain, adik-adik ukur dulu. Ukur setengah dari kardusnya. Nah, ini misalnya yang kakak punya yang bekas nih, ukurannya lebih besar nih. Tuh, lewat, nggak setengahnya. Nah, jadi kakak ukur dulu kira-kira berapa senti. Adik-adik boleh pakai penggaris. Tentu kalau kakak bilang ukuran kardus kakak, nanti adik-adik nggak ada di rumah. Jadi bebas ya. Adik-adik sesuaikan saja yang ada di rumah. Adik-adik pakai penggaris sendiri. Yang penting kurang lebih bentuknya kotak. Persegi panjang juga boleh lebih panjang. Nah, adanya kardusnya ukurannya segini di rumah. Nah, jadi kalau lebih, adik tinggal ukur lalu adik-adik garis. Lebihnya pakai pensil. Lalu digunting. Nah, punya kakak lebih, jadi kakak gunting. Nah, gunting, kakak tadi sudah garis ya, pakai pensil. Lalu kakak gunting. Nah, lalu sudah pas ukurannya, bisa ditempel di bagian atas warna merah. Nah, kakak punya double tip. Jadi kalau kakak akan pasang di sini double tipnya. Kalau adik-adik punya lem lebih mudah ya. Kalau lem roll atau lem kertas lain tinggal adik-adik taruh di sisi-sisi kotaknya. Oke. Tada, sudah jadi adik-adik, kakak sudah tempel kertas merahnya tadi. Sudah lem dengan double tip, lalu kita ke kertas yang warna putih. Bebas kertas apa aja, lalu sama kita ukur. Bagaimana cara ukurnya? Kita paskan di atas nih, lalu di samping kita mentok, kita buat mentok, lalu sisanya lihat. Nah, ada sisanya kan? Lebihnya digaris pakai pensil, lalu digaris. Adik-adik garis, tentu adik-adik buat di meja ya, supaya lebih mudah. Adik garis, lalu adik-adik gunting lebihnya. Kakak sudah ada guntingannya di sini yang pas. Nah, kalau ditempel, nah kan pas menutupi semuanya. Jadi rapih ya, tidak ada yang lebih. Yuk kita tempel.
Tada, sudah jadi lagi. Nah, yang ini bagian benderanya sudah jadi ya. Sudah full, tertutup seperti ini. Tinggal bagian tangannya. Buat bagian tangan menggunakan yang kakak punya kertas emas, kertas metalik emas. Nah, ini agak susah cara mencetaknya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya adik yang lebih kecil, adik laki-laki atau perempuan yang tangannya lebih kecil atau tangan adik-adik masih cukup kecil, adik-adik misalnya paskan di sini. Oh, bisa Kak nih, kalau tangan kakak kan besar nih. Kalau lebih kecil lagi sedikit, adik-adik boleh nih sesuai dengan ukuran bendera adik-adik ya. Kalau adik-adik buat benderanya besar juga muat, boleh pakai tangan adik-adik. Adik-adik tinggal jiplak dan adik-adik garis pakai pensil. Adik-adik buat di meja. Kalau agak susah boleh minta tolong mama papa atau adik atau kakak adik-adik tolong gariskan gitu, atau pakai tangan mereka. Adik-adik yang tinggal gariskan ya. Nah, kakak di sini punya contohnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, lalu kita lem di sini. Oh, sebelum dilem, adik-adik tulis dulu caraku memberitakan keselamatan. Adik-adik tulis caraku memberitakan keselamatan dan nomor-nomornya. Oke. Setelah adik-adik tulis, adik-adik tempel. Oke, adik-adik. Tada, adik-adik sudah tempel, sudah jadi. Oke, hasilnya akan seperti ini. Nah, bagian belakangnya, kalau yang masih polos tinggal dihias boleh. Adik-adik hias pakai pensil warna atau krayon. Adik-adik boleh tulis pakai pulpen supaya jelas tulisannya. Boleh pakai kertas lain, kertas sisa di rumah, warna-warna lain. Bebas ya adik-adik ya, yang ada di rumah saja. Jadi adik-adik tidak perlu keluar, tidak perlu membeli. Nah, adik-adik, jadi hasilnya seperti ini ya, bagian depan dan bagian belakang. Adik-adik boleh tulis nama adik-adik, adik-adik boleh tambahkan gantungan di atasnya tali. Jadi adik-adik bolongkan dulu sedikit menggunakan pulpen atau menggunakan cutter, tapi hati-hati ya, menggunakan gunting boleh ditusuk begitu, tapi minta bantuan mama dan papa supaya lebih rapi, lebih aman. Lalu adik-adik taruh tali, adik-adik buat gantungan. Adik-adik boleh gantung di pintu kamar, di rumah. Kalau ada gantungan untuk bingkai, adik-adik boleh gantung ini ya, jadi hiasan dinding. Tetap di rumah adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga udah kasih persembahan. Dan terakhir kita juga udah beraktivitas. Nah, berarti itu menandakan kalau kita sudah di akhir ibadah ini. Nah, untuk itu, Uce mau ajak adik-adiknya untuk berdoa. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di hari ini, sehingga kami boleh dapat beribadah kembali di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar ini bisa kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus juga mau jaga kami, Tuhan mau jaga keluarga kami, Tuhan juga mau memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan di setiap hari ini. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, pesan Kak Buce, selalu rajin cuci tangan, jaga kesehatan, dan jangan lupa menggunakan masker ketika adik-adik pergi keluar rumah. Oke? Dan sampai ketemu di minggu depan.